Komentar media Bahrain, setelah kekalahan dari Indonesia dan berakhirnya pertandingan grup ketiga pada putaran ke-8, tim merah berada dalam posisi sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komentar selanjutnya media Bahrain, tim nasional kami kalah dari tim nasional Indonesia dengan skor 1-0 dalam kualifikasi Asia untuk Piala Dunia. Rupanya, kekalahan ini membuat para fans Bahrain sudah pasrah dengan peluang lolos mereka. Terlebih lagi, sekarang ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 poin dari mereka. Ditambah lagi, pada pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia, Bahrain menyisakan pertandingan yang berat. Seperti inilah komentar fans Bahrain. Seperti ini performa juara Piala Teluk. Benar, Piala Teluk adalah turnamen persahabatan dengan level kompetisi yang lebih rendah. Jadi tidak bisa dijadikan tolak ukur utama untuk menilai kekuatan tim nasional secara keseluruhan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tim basket, tim nasional utama, tim olimpiade, dan tim pantai semuanya mengalami kekalahan beruntun. Sungguh, kalian membuat kami kecewa. Hard luck untuk kita. Inilah level kita yang sebenarnya, dan kita tidak bisa menyangkalnya. Singkatnya, lolos ke Piala Dunia butuh kerja besar dan pemain dengan kualitas yang saat ini tidak ada di Bahrain. Jadi, apa yang terjadi memang sudah bisa diprediksi. Ada perbedaan besar antara tim-tim di Piala Teluk dan di kualifikasi Piala Dunia. Kemana mau lolos ke Piala Dunia dengan permainan seperti ini? Piala Dunia butuh kerja besar dan pemain berkualitas, bukan seperti yang kita punya sekarang. Di klub, mereka bermain hebat, tapi saat di tim nasional, mereka tidak kelihatan sama sekali. Hard luck, tetaplah berpegang pada peluang meskipun hanya 1%. Piala Dunia jauh lebih penting daripada Piala Teluk. Lolos ke sana akan mencatatkan nama negara dalam sejarah, bahkan jika hanya sampai babak pertama. Memang dengan kondisi seperti ini, tim kita tidak akan bisa masuk ke Piala Dunia. Di sana ada tim-tim raksasa yang buas melibas semua lawan dan mencetak gol tanpa henti. Jadi, kita hanya bisa bersyukur tim kita selamat, pulang dengan selamat tanpa cedera dan kembali ke keluarga mereka dengan sehat. Ketika semangat menghilang, kemenangan pun lenyap, permainan ini bahkan tidak layak sepeser pun. Selamat tinggal, Piala Dunia. Saya tidak yakin ini juara Piala Teluk. Lebih seperti juara turnamen antar kampung. Seperti mereka baru pertama kali main sepak bola. Insya Allah, harapan masih ada untuk tiket keempat. Dan lihatlah mereka yang menonton kemarin dan hari ini mereka menyebutnya generasi emas hanya karena memenangkan turnamen persahabatan. Generasi emas yang sebenarnya jika jumlah slot seperti sekarang dan mereka mendapat kesempatan ini, setidaknya akan tampil 2 kali di Piala Dunia dan bahkan bisa bersaing dengan Jepang untuk posisi teratas. Saya sarankan memberi tim nasional Saudi 3 poin agar persaingan untuk posisi kedua tetap menarik. Naturalisasi adalah satu-satunya solusi jika kalian benar-benar ingin lolos ke Piala Dunia. Kita sudah mencoba naturalisasi sebelumnya, tapi apakah itu berhasil? Apakah kita lolos? Kalau mau tim nasional yang kuat, liga juga harus kuat. Klub-klub butuh dukungan agar bisa menghasilkan pemain bintang. Tapi kalau klub hanya menerima 40.000 dinar setahun dan diharapkan mencetak pemain berkualitas, itu tidak masuk akal. Lebih baik kita tidak lolos ke Piala Dunia jika pemain naturalisasi hanya akan mengambil tempat pemain asli Bahrain. Lebih indah jika Bahrain lolos dengan usaha dan kerja keras para pemainnya sendiri. Kalau semua negara sedang menaturalisasi pemain, bagaimana kita bisa bersaing hanya dengan pemain lokal yang bahkan tidak bermain secara profesional? Sudah bertahun-tahun kita mendengar rencana untuk mengembangkan liga, tapi tidak ada perubahan nyata. Masalahnya juga ada pada mentalitas pemain Bahrain yang belum profesional. Kamu tidak perlu naturalisasi tanpa arah. Pemain harus fokus bermain, bukan hanya mencari gaji tinggi. Perbaiki kondisi tim nasional dengan latihan rutin, tingkatkan kecepatan, latih tendangan bebas, dan penalti. Lalu lihat bagaimana tim Bahrain berubah dan mencapai level yang lebih baik. Tidak masuk akal, 10 pemain naturalisasi di tim Indonesia, wasit yang terlalu lunak, buang-buang waktu, dan permainan kasar terhadap pemain kita. Hard luck Bahrain. Kalau belum bisa main operan pendek dengan benar, jangan dulu mengeluh. Lapangan itu datar, bukan bergelombang. Biarkan tim belajar main passing yang rapih dulu, baru bicara lebih jauh. Sejujurnya tim nasional kita tidak memiliki level kompetitif yang cukup. Ketika mereka tampil baik, itu lebih karena faktor mental dan motivasi, bukan karena keunggulan teknis.
Pemain Bahrain butuh lebih dari sekedar semangat dan dorongan moral. Mereka masih kekurangan banyak hal mendasar dalam sepak bola. Perjalanan telah berakhir. Tim nasional memang butuh beberapa pemain naturalisasi, tapi harus yang benar-benar bisa bermain, bukan sekedar naturalisasi pemain yang tidak berkualitas. Tim Indonesia hampir semuanya pemain naturalisasi. Tim yang mengecewakan, wajar saja kalau mereka menganggap Piala Teluk seperti Piala Dunia. Tim ini butuh perombakan total. Kebanyakan pemainnya sudah di usia senja dalam karir mereka. Sementara yang lain merasa sudah mencapai puncak hanya karena memenangkan Piala Teluk. Seolah-olah mereka sudah menaklukkan dunia sepak bola. Hard luck untuk kita. Inilah level kita yang sebenarnya. Tidak bisa kita pungkiri, singkatnya, lolos ke Piala Dunia butuh kerja besar dan pemain dengan kualitas yang saat ini tidak ada di Bahrain. Jadi, apa yang terjadi memang sudah bisa diprediksi, ada perbedaan besar antara tim-tim di Piala Teluk dan di kualifikasi Piala Dunia. Tim ini tidak punya cadangan yang layak untuk lini pertahanan, tidak ada gelandang yang bisa mengalirkan bola dengan baik di lapangan, dan tidak ada penyerang murni yang mampu mencetak setidaknya 1 gol dalam pertandingan. Singkatnya, para pemain muda yang tampil luar biasa di Liga Nasser bin Hamad di berbagai posisi layak untuk mewakili tim nasional. Pemain yang ada sekarang sudah merasa puas, sementara kita punya pemain lain yang ingin membuktikan diri dan membela negara. Sayangnya, mereka tidak mendapat perhatian dan tidak diberi kesempatan yang layak. Itu hanya pendapat saya. Kesempatan seperti ini untuk lolos ke Piala Dunia mungkin tidak akan terulang lagi. Ini pertandingan krusial, tapi tim bermain tanpa semangat, pertahanan lemah, lini tengah tidak ada, dan serangan tumpul. Sejujurnya hanya 4 pemain yang menurut saya layak ada di tim ini. Al-Hayab bin Adi, Samsan, dan Mohamed Marhon. Selebihnya, bahkan Liga Amatir pun mungkin terlalu berat bagi mereka. Satu-satunya tim di dunia yang menaturalisasi pemain yang bahkan tidak tahu cara bermain sejak awal dan kemudian hanya menempatkan mereka di bangku cadangan. Sudah bisa ditebak, tim mereka kompak dari kiper hingga penyerang, bahkan sampai ke pelatihnya. Dan kita masih berharap bisa merebut 3 poin dari mereka. Mereka memang pantas menang. Kalau kita benar-benar ingin lolos, lebih baik kita naturalisasi pemain dengan semangat juang tinggi yang bukan hanya bermain, tapi juga membakar semangat para supporter dan menyuruh mereka untuk terus mendukung.